Perang Bone yang berakhir pada tahun 1860 memakan banyak korban baik dari pihak Belanda maupun pihak kerajaan Bone. Korban dari ekspedisi militer termasuk dari pembesar Belanda yang gugur seperti Mayor Cruyssen. Sedangkan pembesar dari pihak Bone yang gugur adalah Pamadeng Ruka, putra mahkota kerajaan Bone. Kerajaan Bone memilih tidak meneruskan perlawanan karena akan memakan lebih banyak korban dan harta benda masyarakat Bone. Sehingga Ratu Bone, yaitu BCK Juara dan pasukannya memutuskan untuk mundur. Alasan BCK Juara adalah sebagai upaya menjaga banyak manusia agar bisa selamat. Dan ternyata Ratu Bone melarikan diri ke Ajatapereng bersama pasukannya. Setelah tiba di Ajatapereng, Ratu Bone disuguhkan 3 pilihan, tempat yang dianggap aman. Dan akhirnya Ratu Bone memilih Supa. Dan dilantiklah BCK Juara menjadi Ratu Supa untuk menggantikan Raja Supa ke-19 bernama Latendrilengka. Kondisi kerajaan Bone pasca perjanjian Bongaya 1667 sampai kekalahan BCK Juara atau Ratu Kerajaan Bone pada 1860 menjadikan status hubungan Belanda dengan Kerajaan Bone mengalami perubahan. Dari yang awalnya berstatus sebagai kerajaan sekutu tertua dan utama Belanda, berubah menjadi kerajaan pinjaman dari pemerintah Hindia Belanda. Dan setelah penandatanganan Bongaya pada tahun 1824 yang telah diperbaharui, maka pemimpin kerajaan lokal harus menandatangani kontrak dengan Hindia Belanda. Kerajaan Sopeng yang awalnya membangkang seperti kerajaan Bone akhirnya ikut menandatangani kontrak pada tanggal 4 Februari 1860. Yang 9 hari kemudian, tepatnya tanggal 13 Februari 1860, Kesultanan Bone juga ikut menandatangani kontrak dengan Belanda. Isi dari perjanjian yang ditandatangani kerajaan Bone adalah perjanjian persetujuan bahwa Sinjai menjadi bagian dari daerah pemerintah. Sinjai kemudian dimasukkan dalam satu wilayah, yakni distrik-distrik timur atau Oosterdistrikten. Seperti paparan sebelumnya, kekalahan kerajaan Bone pada tahun 1859 berawal dari keputusan Ratu Bone, BCK Juara dan pasukannya untuk meninggalkan Bone. Dan akhirnya Belanda dapat menguasai daerah Bone. Kemenangan Belanda ini juga berasal dari taktik yang dibuat Belanda dengan cara mendekati bangsawan kerajaan Bone, yaitu Singkeruruka. Nah, bantuan dari Singkeruruka ini berupa melacak keberadaan BCK Juara. Dan setelah kekalahan Ratu Bone, pada 20 Januari 1860, benda-benda Arajang yang telah dibawa oleh BCK Juara akhirnya diserahkan kembali. Arajang ini diserahkan oleh 2 orang anggota Dewan Arung Pituwe kepada pemimpin tentara Belanda yang ada di Bone. Nah, dengan dibawa pulangnya benda-benda Arajang, hal itu ternyata menandakan Belanda dapat melakukan pelantikan raja baru dari kerajaan Bone atau biasa disebut Arung Pone. Pada tanggal 31 Januari 1860, Singkeruruka yang telah banyak berjasa ke Belanda dilantik menjadi Raja Bone ke-29 pada masa pemerintahan 1860 sampai 1871 dengan persetujuan Hindia Belanda.
dan juga menandai era baru dalam hubungan bilateral antara Bone dengan Belanda. Pada masa kepemimpinan Singkururuka atau Sultan Ahmad, politik kerajaan Bone berjalan dengan baik. Raja Singkururuka tetap menghormati dan menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain yang berada dalam satu wilayah, serta menjaga hubungan baik dengan Belanda. Singkururuka tetap menjalin hubungan baik dengan Belanda agar Belanda tidak ikut campur dalam kehidupan atau permasalahan yang dihadapi kerajaan Bone. Walaupun begitu, Belanda sudah senang dengan perilaku Raja Bone terhadap Belanda dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin kerajaan Bone sebelumnya. Nah, itu tadi akhir dari cerita Perang Bone. Terima kasih telah mendengarkan Certang Bone episode pertama sampai episode keempat. Setelah ini, jangan lupa untuk mengisi kuis singkat di leaflet yang sudah disediakan. Selamat berjumpa lagi di podcast selanjutnya.